Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada tanaman padi dengan cara pengelolaannya. Baik, di sini nama aplikasinya itu The Rice Doctor. The Rice Doctor adalah alat diagnosis pertengahan musim untuk masalah tanaman padi yang disebabkan oleh hama, penyakit, dan tekanan abiotik karena kesalahan pengelolaan agronomi, ketidakseimbangan nutrisi atau lingkungan. The Rice Doctor membantu mendiagnosis penyebab masalah secara visual dan memberikan saran budidaya, mekanik, biologi, dan kimia yang dapat ditindaklanjuti untuk pencegahan atau pengelolaan masalah terhadap tanaman padi. Rice Doctor dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan bantuan untuk mendiagnosis masalah tanaman padi dan memberi nasihat tentang pengelolaannya. Audiensi ini termasuk penasehat pedesaan seperti layanan penasehat swasta, penyuluhan, organisasi non-pemerintah, klinik tanaman, petani, dan organisasi petani. Produk The Doctor ini telah dikembangkan selama beberapa tahun oleh tim internasional yang melibatkan yang pertama yaitu ada Lembaga Penelitian Padi Internasional atau IRI. Yang kedua itu tim Lockheed awalnya di Universitas Queensland, Australia, tetapi sekarang diidentik PTY LDT. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa tanaman padi itu rentan terhadap berbagai hama dan penyakit yang menyerangnya. Jika tidak ditangani, maka dapat menyebabkan kehilangan hasil yang signifikan dan karena mengurangi keuntungan bagi petani. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh International Rice Research Institute atau IRI, ditemukan bahwa rata-rata petani kehilangan 37% hasil padi mereka karena serangan hama dan penyakit. Dan kerugian ini dapat berkisar antara 24% dan 41% tergantung pada situasi kondisi produksi tanaman padi tersebut. Nah, pada inilah kita bisa menggunakan aplikasi The Doctor ini untuk dapat mengelola faktor-faktor pembuat hasil secara efektif. Langkah yang terpenting adalah diagnosis masalah secara dini dan tepat. Setelah diagnosis ditegakkan dan penanganan masalah diperlukan untuk menghindari kerugian produksi. Teknik manajemen yang tepat perlu diterapkan dengan benar dan pada waktu yang tepat, sehingga hasilnya itu mencapai maksimal. Jadi, Rice Doctor ini merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh International Rice Research Institute atau IRI yang berpusat di Los, Filipina, di mana aplikasi Rice Doctor ini dapat diakses online menggunakan jaringan internet melalui www.knowledgebank.iri.org atau dengan mengunduh aplikasi gratisnya untuk penggunaan smartphone, Android di Play Store, dan kemudian dapat digunakan dalam kondisi offline atau tidak menggunakan jaringan internet. Aplikasi Rice Doctor ini berisi hampir 100 permasalahan pada tanaman padi yang umumnya terjadi di lapangan, seperti efisiensi atau kekurangan unsur hara makro dan mikro, serangan hama dan penyakit, keracunan unsur Al dan Fe, faktor lingkungan, faktor genetik, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Aplikasi ini dilengkapi dengan gambar untuk setiap permasalahan, sehingga dapat dicocokkan dengan permasalahan yang terjadi langsung di lapangan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan pengertian, penyebab, waktu terjadi, dan solusi permasalahan yang terjadi. Saat ini aplikasi Rice Doctor hanya tersedia dalam versi bahasa Inggris. Namun,
Kedepannya, aplikasi ini diharapkan dapat berkembang dengan berbagai bahasa sehingga memudahkan petani dalam menggunakan aplikasi ini. Baiklah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, aplikasi Resdakter ini bisa didownload melalui Play Store, App Store, maupun laptop yang rekan-rekan punya. Resdakter ini juga bisa digunakan pada saat data seluler aktif maupun tidak aktif. Nah, di sini saya menggunakan data seluler tidak aktif dan akan kita coba mengaplikasikan Resdakter ini. Baiklah, langkah pertamanya yaitu buka aplikasi Resdakter yang telah di-download tadi. Kemudian pada tampilan pertamanya yaitu ada Resdakter dari IRI, powered by Lucid. Pada halaman selanjutnya yaitu ada tulisan How are the symptoms distributed in the field, atau bagaimana gejala didistribusikan di lapangan. Kita pilih bagian ini. Kemudian ada beberapa pilihan yang tersedia di dalamnya seperti circular, marginal, random group of plants, random single plants, strip across field, in rows, uniform over whole field, depends on the levelness of field and patterns of soil drying, dan center of the field. Kita pilih salah satunya, contohnya yaitu circular. Maka akan muncul what plants of or crop symptoms did you observe, dan what is the growth phase of the crop. What plant or crop symptoms did you observe yaitu tanaman atau gejala tanaman yang dapat diamati. Pilihannya yaitu ada abnormal plant height, abnormal tillering, color of plant, lodging, loss of plant stand, sparse or uneven stand, feeding damage, retillering of cut stems, executive number of plants, decreased plant stand, wilting, dead, cut or detached panicle, cut or detached leaf, cut or detached tiller. Sedangkan pada pilihan what is the growth phase of the crop, atau apa fase pertumbuhan tanamannya, yaitu ada vegetative phase, reproductive phase, dan ripening phase. Contoh selanjutnya yaitu yang kita ambil pada tanaman atau gejala tanaman apa yang bisa diamati. Kita ambil contohnya abnormal plant height. Maka akan muncul how will you describe the abnormal plant height. Dan akan muncul selanjutnya pilihan yaitu stunted, shorted, dan normal, dan higher dan normal. Kita pilih salah satunya, higher dan normal. Selanjutnya kita pilih fase yang terjadi pada tanaman. Contohnya yaitu pada fase vegetatif. Maka akan muncul what state in the vegetative phase did you observe the symptoms. Pilihannya yaitu ada seed stage, seedling stage, tillering stage, dan stem elongation stage. Kita pilih salah satunya yaitu seedling stage. Maka akan muncul what parts of the plant were affected at seedling stage, yaitu daun, bagian stem, cut seedlings at the base, stem or seed, dan roots atau akar. Kita pilih contohnya pada daun. Maka akan muncul abnormal leaf color, presence of filamentous material, distorted leaves, fiddling damage or defoliation, spot, streak or lesions, drying, dan drying or cracked. Kita ambil contohnya yaitu abnormal leaf color.
Maka selanjutnya yaitu ada which part of the leaf have symptoms, berupa leaf tips, leaf margins, between leaf veins, random over the leaf, whole leaf, color, along the midrib atau middle of the leaf. Kita pilih contohnya yaitu leaf strip. Selanjutnya akan muncul what is the abnormal color of the leaf tip. Pilihannya ada brownish or necrotic, light green, yellow or chlorotic, drying color, reddish brown, yellow orange, white, dan translucent of water socket. Kita pilih contohnya yaitu light green, yellow or chlorotic. Kita pilih selanjutnya akan muncul what other indication did you observe on the plant, seperti insect and sting of insect, sclerotia, bacterial ooze or milk substance, dan fungus. Kita pilih salah satunya insect and sting of insect. Di sini ada bagian what sign of insect presence did you observe. Kita pilih salah satunya yaitu insect. Lalu akan muncul pertanyaan di mana kita bisa melihat insect tersebut, seperti on the leaf, in the leaf seed, behind the leaf seed, inside the base, on panicles, on the base of the plant, on root, on the soil, in the soil, inside leaf means. What does the insect look like? Yaitu unlike, bug-like, moth-like, grub-like, grasshopper-like, egg-like, caterpillar-like, pupa, beetle, thrips, fly, hopper, wax, and maggot. Tapi benar-benar licin kan? Iya, licin. Dilicinin pakai tas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait permasalahan yang ada pada sawah dari petani, dan aplikasi ini berbahasa Inggris sehingga petani cenderung kesusahan menggunakan aplikasi ini untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan terdapat banyak sekali pilihan yang bisa digunakan terkait dengan permasalahan yang dirasakan oleh para petani. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.